Artinya mah dekat di sini ini mau berdoa nggak perlu banter-banter. Mah dekat di sini mau tobat nggak perlu datang ke sana kemari, di tempat itu pula kamu tobat bisa. Ya. Jadi ketika kita sedang ini indahnya tauhid ini di sini nih, seperti halnya begini. Ya. Pengertian Allah selalu menyertai hambanya. Itu sampai Rasul sudah memberikan contoh doa sahabat itu ya. Allahumma antas shahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma antas shahib, ya Allah engkau lah yang menemani aku dalam bepergian. Wal khalifatu fil ahli, dan engkau yang mengganti aku di rumah. Di rumahku yang menggantikan aku adalah Allah. Dalam bepergian, aku dalam bepergian yang menemani aku Allah. Allah maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bil alam yarsudu. Aku akan mengabulkan siapapun orang yang berdoa ketika dia mau berdoa. Maka yang aku minta falyastajibu li wa yu'minu bi. Hendaknya kalian itu istijabah, memenuhi panggilan Allah, supaya doa kalian didengar Allah. Maka ketika dipanggil Allah, hendaknya kalian istijabah, memenuhi panggilannya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, aku pasti akan mengabulkan. Innal ladzina yastakbiruna ibadati, sungguh orang-orang yang sombong tidak mau menghambakan aku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk jahanam. Hubungan jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua, hubungan susunan ayat yang pertama dan susunan ayat yang kedua, ini artinya mafhumnya. Jadi mafhumnya, orang yang tidak mau berdoa itu digolongkan orang yang sombong. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoa kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Orang-orang yang sombong itu orang yang tidak mau berdoa, tidak mau ibadah, tidak. Rasul pun kan menyatakan bahwa doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Semakin kita tuh banyak berdoa, semakin kita tuh ada ketundukan, namanya ada kepasrahan. Bahkan sampai dalam hal apapun kita tuh disuruh untuk minta kepada Allah. Dan kita harus yakin Allah pasti mengabulkan. Qul Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falul asmaul husna. Qul Allah, katakan Muhammad, berdoalah kamu kepada Allah. Awid ar-Rahman, atau berdoa dengan yang bernama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falul asmaul husna. Dengan nama apapun dari asma Allah, ya, silahkan kalian itu berdoa, bagi Allah punya asmaul husna. Berdoa, berzikir, ya. Jadi kalau asma Allah itu yang baik dengan nafi dan isbat. Dalam mengucapkan la ilaha illallah, itu kalau zikir. Nah, selain zikir nafi dan isbat, itu juga dengan asmaul husna. Asmaul husna mulai dari wallahu alladzi la ilaha illallah rahmanur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Qudus. Itu semua adalah doa. Menyebut asma itu
berarti minta tolong kepada Allah yang punya asma itu. Menyebut nama Al-Latif, ya Allah ya Latif, wahai ya Allah ya Latif, wahai zat yang latif. Ya, zat yang latif, latif apa? Lembut. Latif itu artinya lembut. Lembut ini artinya apa? Artinya rasa kepedulian, rasa malu, rasa ini. Jadi artinya Allah itu, kalau umpamanya si A itu punya sifat kelembutan, sebelum kamu minta, aku itu tahu, aku sudah aku kasih. Itu kelembutan. Jadi minta kepada Allah dengan menyebut nama ya Latif, itu artinya ya Latif, artinya ultuh bina, kasih sayangi aku. Kita mengucapkan ya Latif itu berarti artinya ya Latif ultuh bina, ya Latif waidat yang paling lembut, lembutlah engkau kepadaku. Artinya kelembutan di sini ini apa? Allah sangat peduli kepada kita. Hampir mirip podo-podo welas, lembut, tapi beda. Artinya Latif itu ya, sifat kelembutan Allah, kasih sayang Allah yang sangat lembut, yang sebelum kita minta Allah sudah memberi. Sebelum kita itu minta Allah sudah lembut dengan kita. Sifatnya inilah sifat Allah. Kita bandingkan seperti di sini ya. Satu contoh Utsman. Rasul itu menyifati Utsman itu menjadi sifat haya, malu, lembut. Bagaimana kelembutan Utsman, sifat hayanya Utsman? Utsman itu selalu memantau apa kebutuhan Rasulullah sebelum Rasul itu minta atau sambat. Utsman sudah memberikan bantuan. Ya. Ayyam matat ufrul asmaul husna. Wa qala Nu'man bin Bashir ad-du'a wal ibadah. Wa fi riwayatin ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Artinya apa? Artinya orang semakin banyak berdoa, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka setiap apapun perbuatan yang kita jalankan, Rasul memberikan contoh doanya. Ora enek gerakan yang tanpa ada doa dari Rasul. Mau makan, mau tidur, mau pergi, ya, mau keluar rumah, semuanya ada doanya. Doa itu spirit loh, doa ini. Ada nilai spirit. Spirit itu apa toh? Wujudnya spirit itu adalah memunculkan panggilan rohani untuk bersandar kepada Zat yang Maha Agung, sehingga potensi kamu nggak ada apa-apanya, yang ada potensinya yang kau sandari. Jadi ada spirit yang sangat kuat. Jadi spiritnya sangat kuat sekali. Sehingga apa? Kita itu bukan kita itu adalah Allah. Kemampuan kita itu bukan karena kita. Di belakang kita ada Allah. Spirit yang sangat luar biasa berdoa. Kadang-kadang orang berdoa itu, apa yang kita jalankan kok nalarmu ku sik ketemu, mbok tandangi suwe sik iso. Kowe iki sik panggah dengan nalarmu tok til. Wis tanpa menggunakan nilai-nilai spiritual. Terus kok nek wis mentok baru lari ning spiritual, tapi uga kayak nyasar. Uga kayak nyasar. Wis pol-polan dengan akalnya, ketika dia itu jatuh sudah mentok, cari guru, ternyata guru nih dukun. Wis larinya nggak jelas. Jadi doa itu spirit betul. Ada nih spirit yang sangat luar biasa. Dan pasti. Jadi pasti
Saya contoh begini. Jadi Rasul ya, apa namanya? Contoh yang kecil saja, urusan kita makan. Urusan kita makan. Ketika kita makan tuh baca basmalah, itu setan kan sudah nggak dapat tempat. Kita mau makan, masuk rumah, tempat di mana saja, apapun yang kita ambil dengan bacaan basmalah, setan nggak dapat tempat. Makanan kita ambil dengan baca basmalah, setan nggak dapat tempat sudah. Naik kendaraan sudah baca basmalah, setan nggak dapat tempat. Ketika kamu itu nggak baca basmalah, setan dapat tempat di situ. Kalau makanan berarti ikut makan di situ, keberkahannya kurang. Apapun ini belum doanya, masih ucapan kalimat basmalah, belum doa-doa yang kita panjatkan. Sedang makan itu di samping basmalah kan ucapan doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Tentang doa, Rasul menjelaskan begini, innal abda la yukhti'u minad du'a ihda salasin. Sungguh hamba itu tidak keliru, tidak akan, doa itu akan paling tidak salah satu di antara 3 perkara atau ketiga-tiganya. Tidak lepas dari itu. Orang berdoa itu mungkin 1, Anda diampuni dosa-dosa kalian, dosamu disepuro. Atau kemungkinan yang kedua, kamu mendapatkan nikmat yang muajjal, nikmat yang cepat-cepat diberikan. Atau kemungkinan yang ketiga, Allah akan memberikan ketika kamu sedang sangat butuh. Donga mungkin pirang-pirang dino urung dikabulkan, ojo susah. Mungkin kuwi iki digen nombok itu dosamu, atau mungkin itu nanti diberikan ketika yang sangat kau butuhkan, atau mungkin ketiga-tiganya. Maka jangan segan-segan kita untuk berdoa. Antara doa dan berbuat baik itu 2 perkara yang tidak bisa dipisahkan. Dalam riwayatnya Abu Dzar, yakfi minad doa ma'al birri ma yakfi atau ma'al birri. Jadi ibarat doa dengan berbuat baik itu seperti makanan dengan garam. Makanan kalau tidak ada garamnya atau makanan tidak ada lauknya, itu rasanya gak enak. Berdoa hanya doa saja, tidak diiringi albirru berbuat baik, cemplang, sulit ataupun lambat untuk dikabulkannya. Jadi berdoa ya harus selalu diikuti berbuat baik. Jadi donga itu sing hablum minallah, berbuat baik hablum minas, harus kita jaga kedua-duanya. Urusan dunia itu semua Allah Ta'ala mempunyai sifat Ar-Rahman, maka jok kaget banyak orang yang tidak beriman, orang yang notabene mereka itu kafir ya. Mereka ketika mereka minta urusan dunia, berdoa dengan cara mereka sendiri, dan mereka dengan selalu berbuat baik, mereka akan sangat dikabulkan. Allah tetap memberi kepada mereka urusan dunia. Jadi termasuk petilasane budayane mbah-mbah awake dhewe biyen. Iku gak ono tanpa sedekah ora ono. Kabeh mesti disedekah. Arep enek apa mesti dipeteri. Itu albirru itu. Doa itu harus diiringi dengan albirru, berbuat baik. Hajat apa wae
hendaknya harus diiringi al-bir. Bangun rumah, itu enek anune boten. Mesti enek, kudu enek albirune, minimal napa? Kudu enek ingkung. Ya. Itu sebagai syarat albir. Ada 10 etika berdoa, ya. Satu adalah lebih mengutamakan atau jangan sampai ditinggalkan waktu-waktu fadilah, waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang agung itu jangan ditinggalkan. Selain waktu ini tetap kita berdoa, tapi untuk waktu yang mulia itu jangan kau tinggalkan. Mana saja waktu yang mulia ini, ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan. Yang tahunan setahun sekali Arafah. Hari Arafah itu tempat kita berdoa. Syukur bagi nek posone. Karena ini puasanya itu orang berdoa itu ya harus ono riyadhoi. Arafah itu ya ono posone, ono dungane. Juga termasuk Ramadan itu tahunan, setahun sekali. Ini waktu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau mingguan hari Jumat, ini kalau jam waktu asalnya hari Jumat, ini waktu mustajab juga. Kalau aku sepertiga malam, wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Rasul menjelaskan yang zilullah kulla lailatin min sam'id dunya khina qasulusul lail akhir. Allah turun pada setiap malam, turun ke langit dunia. Kapan? Sampai pada sulusul lail al-akhir, sepertiga malam yang akhir. Allah mengatakan kepada hambanya, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang minta ampunan kepadaku akan aku ampuni. Hari ini jangan ditinggalkan. Nabi Yakub itu memberikan janji kepada anak-anaknya, saufa astaghfirullakum rabbi. Besok kamu saya mintakan ampunan kepada Tuhanku. Kata-kata besok ini kata saufa nanti itu maksudnya menantikan waktu sahur. Yang kedua, memanfaatkan momen kondisi ketika kondisi kita itu kondisi yang mulia, terketuk hatinya tauhid yang sangat dalam, terketuk hatinya melihat perkara yang mengherankan, terketuk hatinya ketika kita mendapatkan nikmat yang sangat agung. Pernah Nabi Zakaria itu lama nggak punya keturunan, wis tuwek banget gak di keturunan. Kemudian terketuk hatinya ketika Imron itu ibunya bapaknya Maryam ibunya Isa. Imron itu sepuh banget. Kemudian Hannah istrinya itu hamil. Suaminya 100 berapa leh? Hannah ketika itu 98. Dalam kandungan Maryam, dalam kandungan Imran meninggal. Akhirnya Hannah berdoa minta kepada Allah, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Wallahu a'lam bima wada'at. Al-ayat. Jadi akhirnya Hannah bernadar kepada Allah, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku nadarkan kandungan ini nanti jadikan anak yang muharrar, anak yang merdeka, anak yang hanya ngurusi agama Allah, supaya menjadi pengganti bapaknya untuk mengatur Baitul Maqdis. Doa ini harapan anak ke anak, mau jadi pejuang.
Ketika lahir perempuan, dia mengatakan ini wadok saya Allah kok putri. Harapan kula niku lanang sing dadi penggantine bapak kok itu. Akhirnya dipondokkan, dititipkan semenjak kecil dititipkan kepada Nabi Zakaria di panggung atas Baitul Maqdis sana. Jadi teng keloteng dukur Baitul Maqdis. Ketika itu masih kecil, anak ini luar biasa, bocah cilik kelihatan dapat karomah yang sangat besar. Nabi Zakaria itu seorang nabi, tapi heran dengan Maryam. Setiap Nabi Zakaria itu mengunjungi Maryam, di situ mesti ada macam buah-buahan, makanan-makanan yang belum pernah ada. Zakaria tanya, "Anna laki hadza?" Qalat huwa min indillah. Inna wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam, dari mana ini? Dari Allah. Allah memberi rezeki tanpa disangka-sangka. Ini jelas makanan surga. Terketuk hatinya. Kalau saya nggak mungkin ya. Aku melihat Maryam itu sangat khayal sekali, seorang Imron tuwek duwe anak. Itu terketuk hatinya juga. Terus Maryam ning kono didekek ning kono di tempat yang terkunci ada makanan-makanan yang belum pernah ada. Akhirnya disitulah Nabi Zakaria berdoa. Allah menceritakan, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a wa natat-hul malaikatu wa qa'imin sholih fil mihrab anna yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa khasuran nabiyyan minas sholihin. Hunalika, di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah, berikan untuk kami dzurriyyatan thayyibah, keturunan-keturunan yang bagus. Innaka sami'ud du'a, engkau zat yang mendengar doa kami. Fanatatul malaikah, dipanggillah Zakaria, dipanggil, malaikat memberikan berita gembira, annallahu yubashshiruka bi Yahya. Allah akan memberikan keturunan kamu anak namanya Yahya. Jadi artinya apa? Artinya dalam kondisi kita terketuk hati kita kencengnya tauhid. Dunia sakit tok blas sing enek tauhid tok. Atau ketika kita sedang sangat senang, sangat gembira. Gembiranya orang beriman itu adalah juga memunculkan tauhid. Orang senangmu terus berdangdut ria, senangmu pun negatif apa namanya? Ada nikmat yang sangat agung. Jadi sampai begini ya, orang beriman itu ketika kita dapat nikmat dari Allah, nikmat yang kau dapatkan ya, ini dengan dengan rasa kepedulian Allah kepada kita, iku kudune nikmat kamu diperhatikan Allah itu. Iya maksudnya, paham? Jenengan pasrah apa-apa, terus ndonga, terus enek sesuatu ataupun yang datang tiba-tiba, nggak nyongko-nyongko, barang iki nikmat, ya kan? Nikmat donga mungkin mau didengar terus langsung. Kudune sing mbok rasane sing luwih nikmat, barangnya napa anune niki. Madine donga niki. Madine donga. Iku kudu jadi syukur kepada al-mun'im, bukan syukur kepada nikmat. Kita merasakan mendapatkan jadi barang iki wis nikmat, tapi lebih nikmat lagi merasakan ini loh, saya itu didengar dan diperhatikan. Nikmat rasanya.
Aja meneh niku sing anu. Jenengan napa jenenge pas atine bening turu ngimpi sing enak, ngimpi sing salihah tenan kok nikmat. Masyaallah. Ngimpi apa mangko niku. Itu rasanya nikmat betul. Iki nikmate wong iki beda-beda. Enek nikmat sing bangsa duniawi, enek nikmat sing bangsa rohani. Nah nikmate dunya iku kowe mimpi sing kerang genah. Samarku diarah ning kono sampe. Mundak-mundak ning kene wong iku lara sing mundak-mundak. Tapi lek mundak-mundak ning Gusti Allah, Allah berhak mundak-mundak. Kuwi jenenge tawasul sampeyan. Jadi padha karo Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana innana sami'na, duh Gusti kula krungu suarane wong sing undang-undang suruh beriman, kami beriman. Kami beriman itu karena ada panggilan untuk beriman. Fa amanna. Rabbana, ya Allah ampuni kami sudah beriman. Pernyataan jadi mengungkapkan mengungkapkan apikku kesolehanku sing diingi iki terus saiki njaluk iki jenenge tawasul. Tawasul itu dengan amal soleh yang sudah silam boleh atau dengan sedang beramal boleh. Enten dua kan antara albirru dan doa, dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Kita berdoa harus albirru. Sing dikai biru renek ya biru dengan wajah yang berseri-seri. Biru dengan di kalimat dzikir itu kan sudah albirru. Terus segala sesuatu yang akan kita lakukan itu ada namanya adab. Termasuk adab kita ketika berdoa kepada Allah. Yang saya pahami dari Bapak tadi, kemudian yang jenengan jawab bahwa Allah juga boleh diundat-undat. Itu kesannya tidak beradab. Nah, ini bertentangan dengan yang jenengan sampaikan bahwa ada albiru, ada doa albiru, berbuat baik. Kalau undat-undat betul berbuat baik. Pemahaman pribadi. Mundak ning Gusti Allah itu napa to maksudnya mundak-mundak? Artinya contoh kasusnya begini. Gusti kula pun nglampahi napa ingkang jenengan perintahne. Tapi kula panggah keten iki. Pripun? Nesu-nesu lah pokoknya. Kira-kira. Protes. Di masuk betul tengene Senayan. Contohnya ngeten. Jadi
Makna ngudat-ngudat kan iku maksud makna ngudat. Kecuali lek bahasanya apa ya? Beda dengan, tapi ini bahasanya bukan ngudat. Ya Allah, saya sudah melaksanakan apa yang jenengan perintahkan. Terus kula niki dos pundi kados tasih ngaten iki. Beda niku. Kalian mudharasa lek niki. Bukan ngudat-ngudat. Kalau ngudat-ngudat enek misuhe barang gitu nek omah. Ini loh, ngudat-ngudat niku. Ngudat-ngudat itu mengungkit-ungkit janji-janjinya. Dan dari perintah Allah memberikan perintah-perintah, dalam perintah itu ada janji-janji. Perintah-perintah sudah kami jalankan. Aku menuntut janji-janji Tuhan gitu. Itu jenis ngudat-ngudat. Nagih janji. Ya nyun sewu Gus sing masalah ngoten niku ngundat-ngundat niku sing anu napa critane Nabi Musa niku dos pundi niku. Nyun sewu critaken. Napa? Sing masalah ngundat-ngundat niku. Kan wonten niku. Mati Nabi Musa. Critane Nabi Musa kan sing kados gadah tikel napa kalamullah niku. Kalamullah anu Nabi Musa niku. Wonten niku. Sing kisah kan kathah, perjalanan spiritual Nabi Musa kan kathah. Terus pas kisah temu di perjalanannya napa nggih kok mireng nate jadi sambat-sambat oleh Gusti Allah ngoten wis. Jadi mudah-mudahan nggih kula harus niku napa nagih janji-janjinya. Ya. Jadi begini ya. Maka betapa pentingnya orang itu kadang-kadang ndonga ora roh. Memang sulit loh berdoa itu sebenarnya. Caranya ndonga tok iki gak roh. Sing kami panjatkan apa? Maka langsung berikan contoh-contoh doa. Nah, atau kadang seseorang itu karena berdoa itu di bawah ada nanti wong iku kon ndonga kon sing yakin. Terus ojo nyawang potensimu. Lalu ketika kita itu menyawang potensi kita ndonga kuwi cuwili ya. Arep ndonga njaluk haji umroh aku ora ketekan wong nggih urip angel kok. Kula tutuk kula mesti sak piring Gusti. Ndonga kok cilik men. Enggak oleh ngene iki. Tidak boleh. Nggih wonten hadis setan iki. Ya. Niku sing sedasa wae dereng diwasane dereng komplit anu niku. Ya. Ini yang kedua, jadi juga termasuk apa namanya doa di belakang setelah sholat. Doa antara adzan dan iqamah jelas, doa setelah sholat ini jelas. Ada beberapa kelompok yang menganggap ini satu kebid'ahan. Doa ba'da sholat itu sangat bodoh sekali kalau itu dianggap kebid'ahan. Hadisnya jelas, sholat baik sholat fardu ataupun sholat sunat itu doa ba'da sholat itu sangat mustajab. Juga khalatas sujud, sedang sujud, perlu dipahami bahwa sujud itu adalah ibadah. Doa setelah sujud itu maksudnya sujud di dalam sholat, atau sujud tilawah, atau sujud syukur. Kalau kita tuh mau berdoa sujud mergo arep ndonga, itu enggak, itu bid'ah itu. Sekalipun banyak orang memberikan ijazah di fikih itu jelas. Karena apa? Sujud itu satu ritual. Kudu gawe dalil. Sujud iki kena sujud ning ngene salat, ya. Sujud syukur, sujud tilawah. Sujud syukur dan tilawah itu pun syarat rukunnya persis dengan sholat. Artinya kudu suci dan harus menutup aurat dan harus punya wudu. Dan
sujud itu, kalimat sujud itu ataupun zikir tasbih-tasbihnya sujud itu sebenarnya juga bagian daripada doa. Lah kadang-kadang kita berdoa, kuwi kudu sing mbok onekne iku cocok karo sing mbok jaluk. Iki doane wong awam banget ngene. Pon dipadakne karo jaluk ngene mbok jaluk dhuwit 5.000 ngene. Kalimat doanya para nabi-nabi dulu iku renek sing langsung solid jaluk barang iki, enggak ada. Nabi Ayub itu ketika ditimpa sakit, beliau doanya hanya Rabbi inni massanya dhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni massanya dhurru, ya Allah Gusti, kula kena musibah ngeten iki. Sedang panjenengan itu zat yang Maha Arhamur Rahimin, Maha kasih sayang. Mboten jaluk waras gumek inni massanya dhurru. Rasul memberikan penjelasan tentang doanya Dhinnun. Dhinnun siapa? Nabi Yunus. Ketika beliau dimakan ikan hut, doanya Dhinnun itu sangat mustajab. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu sudah doa. Jadi orang kudu sing mbok jaluk iki mbok onekne, ngoten. Maka tasbih di dalam sholat itu doa, tasbih nopo di dalam sujud. Jenengan gadah hajat nopo, kalimatnya tetap tasbih, tapi suara hati panjenengan Allah sami, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah tahu akan